Salah satu hal menarik di kisah dunia shinobi, mereka juga melibatkan cerita tentang legenda atau mitologi dari sebuah cerita yang dianggap mistis dan punya power yang luar biasa. Sesuai judul kita kali ini, contohnya Biju. Nah, tahu nggak? Kurama ini jika ditelusuri lagi dalam negara Jepang adalah legenda mitologi yang lebih dikenal dengan nama Kitsune. Si rubah ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang konon akan berkembang setelah 1000-an tahun. Lalu gimana dengan hidup Kurama sampai sekarang ini? Dan apakah mereka ini bereinkarnasi? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mitologi Biju, Kurama 1000 tahun dan mereka yang bereinkarnasi. Oke, kita langsung to the point aja. Dahulu kala cerita mitologi soal hewan-hewan legenda ini mungkin populer di kalangan masyarakat Cina. Namun Jepang juga terkena dampak dan mengadopsi hal-hal tersebut. Cerita yang berawal tentang Kitsune kabarnya adalah dari China, lalu baru berkembang dan populer di masyarakat Jepang saat itu. Dalam legendanya, Kitsune juga disebut sebagai yokai. Dirinya adalah makhluk mistis yang keberadaannya sangat berbahaya. Di era shinobi sendiri, kisah Naruto memang mengadaptasi cerita tentang Kitsune untuk Kyuubi si Kurama ekor 9 ini. Dan banyak kemiripan dalam legenda mitologinya. Kitsune ini adalah perempuan yang memiliki kebencian paling mendalam tetapi memiliki kecintaan paling dalam juga. Lalu bagaimana di era Naruto ia menjadi sosok rubah jantan ya? Hal seperti ini sudah umum dilakukan oleh si mangaka sih. Jika kalian mengikuti serial One Piece, pasti kalian juga kenal di mana dalam kru Kurohige ada seorang yang memiliki kekuatan Kitsune. Dan dia adalah wanita, bahkan Angkatan Laut mengatakan kekuatannya sangat luar biasa kuat. Kebencian Kurama di masa itu memang menjadi bukti tentang cerita Kitsune ini. Udah kayak Uchiha aja sih. Lalu apa yang menarik sih tentang Kitsune ini dan chapter terbaru kemarin 51? Oke, dalam cerita Kitsune, bahwa hewan mitologi ini memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Dan jika diingat kembali, Kurama sendiri juga telah hidup sangat lama. Bahkan di era Rikudo Sennin bertahan penuh pengalaman. Dan masih ada di era Boruto ini. Dan tentu umurnya juga sudah hampir 1000 tahunan. Konon dikatakan ketika umurnya menginjak 1000 tahun, Kitsune memiliki kekuatan baru yang bisa digunakan untuk bertempur, berkorban, atau hal lainnya. Ini juga masih mungkin ditandai dengan tumbuhnya ekor baru. Tapi mungkin ekor baru di sini adalah kekuatan baru sih. Karena dasarnya Kitsune adalah rubah ekor 9. Disebutkan jika kemampuan itu dikenal sebagai Kitsune Tsukimote. Nah, apa mungkin nih jika Kitsune Tsukimote ini adalah teknik yang barusan digunakan sebagai kartu as dari Naruto dalam mod terakhirnya kemarin? Pasalnya, jika sudah 1000 tahun, Kitsune sendiri memiliki perubahan bentuk keemasan yang menyebabkan kekuatannya bertambah dan dikenal sebagai rubah surgawi. Jadi panjang banget ini cerita mitologinya. Menurut kalian gimana nih? Apakah sebenarnya yang berkorban adalah Kurama sendiri pada akhirnya setelah ia mendapati kekuatan yang tak pernah ia gunakan? Dan kekuatan terbesar yang baru saja bangkit dari diri Kurama dikisahkan juga di mana rubah ini juga bisa menjadi seseorang yang bisa menggunakan perubahan wajah. Dari sini mungkin Hengen no Jutsu ada benarnya juga sih jika ini adalah Naruto. Sekarang gini, kita coba ambil persepsinya. Di mana sebenarnya kemarin memang kemampuan terbesar Kurama yang akhirnya muncul dan digunakan dalam tubuh seorang manusia meski seorang Uzumaki. Cakra dan kekuatan Kurama ini begitu besar untuk diterima semuanya. Menarik juga sih. Itu sedikit cerita mitologi tentang Kitsune yang kita kenal sebagai Kurama si Kyuubi. Oh ya, bagi yang mengikuti kisah Boruto dan Sukaku ke Konoha, pasti di sana kalian mengetahui percakapan di mana ekor satu ini memanggil Kurama dengan sebutan Kitsune. Oke, kita berhenti dulu membahas soal Kitsuki. Yang menarik juga itu gini, apakah para Biju ini bereinkarnasi? Bukannya jika Jinchurikinya dilenyapkan ia akan ikut tewas juga ya? Ya, dahulu memang pernah diungkapkan jika seorang Jinchuriki yang gugur, maka gugur pula lah Biju tersebut. Cerita ini semakin related lagi setelah adanya Rinohara. Ya, Kunoichi 1 itu memang menjadi Jinchuriki cepat dari Isobu. Tapi secepat itu pula Isobu juga pergi dari tubuhnya saat itu tanpa sepengetahuan Kakashi. Chidori tersebut mengenai tubuh Nohara Rin
Yang bikin kita penasaran, meskipun Rin sudah tidak ada, kenapa Isobu tiba-tiba muncul lagi? Nah, ini sudah bisa menjadi acuan sih, jika Biju ini umumnya bereinkarnasi. Bahkan kemunculannya lagi adalah di lautan Kirigakure saat itu. Dan Naruto bersama Guren sempat mendapati pertemuan tersebut. Selain Isobu juga ada Son Goku dan juga Han. Mereka adalah para Biju yang kehilangan para Jinchurikinya. Namun mereka masih tetap hidup di era sekarang ini, bahkan berkeliaran di alam bebas. Dahulu kami pikir jika Biju ini juga ada batasannya dalam hidup. Namun ia telah melewati berbagai waktu dan masa, dari era Rikudo Sennin sampai akhirnya bertahan di masa Boruto baru ini. Kemampuan reinkarnasi ini memang kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang pasti reinkarnasi dari Isobu yang tiba-tiba sudah besar saja dahulu mungkin menjadi bukti jika Biju atau bahkan Jubi ini mereka adalah makhluk spesial. Mereka ini bisa disegel dengan kemampuan dari Rinnegan. Namun melenyapkannya tentu bukanlah perkara mudah. Kisah penciptaan Biju sendiri juga dilakukan oleh Rikudo Sennin setelah mengalahkan ibunya Kaguya. Dan setelah memecahkannya dari ekor 10 Jubi sendiri, Hagoromo menggunakan kemampuan langka Banbutsu Suso. Teknik ini akhirnya menciptakan 9 monster berekor yang menurut Hagoromo akan bisa menjaga keseimbangan dunia shinobi. Mereka dari 9 Biju ini di suatu masa nanti akan dituntun oleh seorang manusia bermata biru dan bisa bermain dengannya. Cerita tentang ramalan Hagoromo ini memang terbukti nyata sampai sekarang. Orang ini adalah Naruto. Dan di era Boruto sendiri, Naruto sering berkomunikasi dengan para Biju lainnya, di mana Kurama sendiri sebagai perantaranya. Hubungan Biju dengan para Jinchurikinya tentu bukanlah hal baru di era shinobi sekarang ini. Namun di kisah Boruto sendiri sepertinya Jinchuriki sempurna, dan yang tersisa hanyalah Hachibi dan Naruto sendiri, di mana yang lainnya hidup bebas sesuai alam mereka. Apakah sekarang ini sistem Jinchuriki sudah tidak ada lagi ya bagi para Biju lainnya? Untuk Kurama sendiri sih, ia sendiri memang telah mengalami banyak sekali hidup dari berbagai Jinchuriki dari masa ke masa. Setelah dilepaskan dari belenggu Mangekyo Uchiha Madara, Hashirama akhirnya menjadikan Kyuubi sebagai Biju. Dan Jinchuriki pertama Kurama adalah Uzumaki Mito, istri dari Hashirama sendiri. Kemudian setelah tahun berganti, Mito yang sudah semakin tua, maka penerusnya adalah Kushina Uzumaki. Karena suatu masalah saat itu, akhirnya Kyuubi sendiri memiliki Jinchuriki baru bernama Uzumaki Naruto. Satu hal yang selalu menarik perhatian tentang Jinchuriki dari Kyuubi ini, mereka semuanya adalah Uzumaki. Konon katanya, hanya klan dari Uzumaki yang siap menampung kekuatan-kekuatan besar. Salah satunya menjadi wadah dari Jinchuriki seperti Kyuubi. Selain itu, Madara dahulu juga pernah menggunakan Uzumaki sebagai tempat Rinnegan tersebut. Karena Zetsu mengatakan, di mana hanya Uzumaki yang terkenal memiliki kemampuan cakra paling besar, dan mereka stabil akan kemampuan dan hal besar lainnya. Para Uzumaki umumnya memiliki keistimewaan soal segel-segel terkenal. Tapi yang paling menarik, dari klan itu adalah mereka pengguna cakra paling besar di antara semua klan yang pernah ada dalam dunia shinobi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita semua pasti menunggu kejutan seperti apa yang terjadi dari teknik yang disebut sebagai kartu as itu, Uzumaki Naruto si Jinchuriki Kitsune. Nah, itulah tadi pembahasan tentang cerita mitologi dari Kyuubi, reinkarnasi sampai ke klan yang memiliki cakra besar dan related dengan itu semua, Uzumaki. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.